Jawab. Oke, silahkan Kesia baca tentang unsur dari halaman 75. Silahkan suara yang keras. Baik, Sir. Unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Unsur merupakan zat murni. Jumlah unsur-unsur yang telah dikenal sampai saat ini mencapai 118 unsur. Dari jumlah tersebut, 92 unsur diantaranya merupakan unsur yang ditemukan di alam, sedangkan sisanya merupakan unsur buatan yang dibuat oleh para ahli di laboratorium. Berdasarkan sifat-sifatnya, unsur dibedakan menjadi 3, yaitu unsur logam, unsur metaloid atau semi logam, dan unsur non logam atau bukan logam. Lanjut lagi nih, Sir. Lanjut boleh? Semua. Oke. 1. Unsur logam. Unsur logam mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Mengilap. 2. Dapat direntangkan menjadi kawat atau ditempa menjadi lempengan. Ketiga, bersifat konduktor atau penghantar listrik dan panas yang baik. Keempat, pada suhu kamar berwujud padat, kecuali logam raksa, cesium, francium, dan kalium yang berwujud cair. Beberapa contoh unsur logam diantaranya yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, magnesium, kalsium, barium, besi, tembaga, emas, dan perak. Kedua, unsur metaloid. Unsur metaloid mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, lebih rapuh dari logam, tetapi kurang rapuh dibandingkan non-logam. Yang kedua, bersifat semikonduktor atau penghantar listrik yang lebih baik daripada non-logam, tetapi kurang baik daripada logam. Yang ketiga, beberapa metaloid berkilauan seperti logam. Beberapa contoh unsur metaloid yaitu diantaranya boron, silikon, germanium, arsen, dan antimon. Ketiga, unsur non-logam. Unsur non-logam mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Umumnya berwujud gas, namun ada pula yang berwujud padat atau cair. Yang kedua, bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Kecuali beberapa unsur non-logam seperti karbon yang bersifat konduktor. Yang keempat, contoh unsur non-logam diantaranya adalah belerang, oksigen, nitrogen, fosforus, dan karbon. Sudah, Sir? Oke, thank you. Jadi zat itu nanti dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada unsur, senyawa, dan campuran. Gitu ya, nggak apa-apa ya. Saya definisikan sedikit-sedikit. Unsur ini zat tunggal ya. Ada totalnya ada berapa tadi yang sudah ditemukan? Dan pasti akan ditemukan lagi 180 berapa tadi itu? Atau 118 ya? 118. 118 nih ya yang sudah ditemukan dari alam atau buatan. Ya. Maksudnya apa nih, Sir? Yang kalian pernah lihat misalkan besi. Besi ini unsur, ya kan zat tunggal, dia berdiri sendiri. Besi nanti kalau lihat nama kimianya ferrum. Ya, singkatnya nanti Fe. Ada yang pernah kita dengar oksigen. Ya, O. Ya kan? Tapi biasanya di alam dia nggak mungkin sendirian, biasanya O2. Ya kan? Begitu. Terus ada lagi apa ya? Nitrogen. Gas juga nih. Singkatannya N. Itu ya. Ini unsur-unsur yang nanti kalau bicara kimia di kelas 8 lebih dalam lagi atau di SMA, ini memegang peranan yang penting. Dalam artian apa? Dalam tubuh kita pun butuh zat besi, butuh oksigen, butuh nitrogen. Seperti itu ya. Dan nanti kalau bicara lagi lebih dalam lagi, makanan-makanan sekarang ini banyak mengandung ini juga. Maksudnya dihitung nih, ya kan? Kalau zat besi di tubuh kita berkurang, kita bisa istilahnya kena anemia. Ya, zat besi dari mana? Dari yang banyak kita makan tuh dari tumbuhan hijau. Makanya kalau kalian misalkan sedikit makan sayuran, bisa terkena anemia. Kenapa anemia? Ini arahan nanti kalau bicara ke biologi. Sel darah merahnya sedikit jumlahnya. Begitu loh. Itu yang menyebabkan kalau sel darah merahnya sedikit, yang mengikat oksigen dalam tubuh nggak ada. Makanya kita lemes, bisa cepat pingsan. Begitu ya.
Nah, ini unsur dia zat tunggal berdiri sendiri. Nah, senyawa ini nanti gabungan dari beberapa unsur. Ya, gabungan dari beberapa unsur. Ya, bisa sejenis, bisa tidak sejenis unsurnya. Ya, gitu ya. Contohnya gimana? Gabungan misalkan H2SO4 ya. Terus yang kita tahu zat tepung ya kan? Zat tepung apa? C6H12O6 gitu gambaran kasarnya nanti. Ya. Yo, senyawa ini tadi gabungan dari beberapa unsur. Sekarang tolong dibaca tentang campuran. Sebentar, kita udah bisa melihat di sini. Mana yang merupakan campuran? Oh, ini besi unsur. Gitu ya. Si nitrogen juga unsur. Begitu. Ya. Jadi jawabannya yang mana? 1 dan 4. Benar tadi kata Kesia dia nanya. Ya. Ini bolehlah nanti di Google Form-nya boleh di skip dulu, boleh. Tapi kalau ada jawaban silakan kalian jawab, boleh. Paham ya sampai di sini ya? Karena kita selain tahu pengertian campuran, kita tahu juga pengertian yang lain, jadi bisa membantu kita menjawab pertanyaan. Paham ya? Jadi nggak perlu tahu semua, yang penting dasar-dasarnya tahu nih. Sampai di sini paham? Paham, Sir. Paham. Ada yang bertanya dulu nggak ada? Kalau campuran nanti dia lebih lengkapnya dia bisa terdiri, mungkin ini gabungan dan ini lebih kompleks lagi. Ya, larutan, suspensi, koloid. Ya, ada 3 jenis dia nih. Nah, kita nggak usah dalam-dalam karena posisinya kita masih PJJ kan, jadi pembahasan tidak usah terlalu dalam. Ya, kalau mau difoto silakan. Saya mau hapus. Kalau sudah, boleh ditambahkan catatan kalian Sudah. nanti. Sudah ya? Sudah, Sir. Oke, ini juga saya rekam. Ya, nanti saya taruh di GCR sekalian. Oke. Terus tadi pertanyaannya siapa itu? Lilin. Nah, ini dia tadi pertanyaan dari si JE. Ya. Kalau menjodohkan ini dia. Karena kita tahu konsep dibakar ini dia masuknya adalah perubahan kimia. Gitu kan JE maksudnya kan? Iya, Sir. Ya kan? Nah, tapi ini konsepnya kalau lilin dibakar, dia kan posisinya dari zat padat ya kan? Dia meleleh nih, melting nih menjadi zat cair. Ya kan? Dari zat cair nanti dia pas membeku di bawah sini, balik lagi dianya. Jadi zat padat lagi, benar nggak? Iya, Sir. Oke. Konsep yang sudah kalian dengar di video. Nah, kalau posisi dia tidak bisa kembali ke bentuk semula, itu baru masuk perubahan kimia. Ya. Kalau lilinnya, lilinnya kalau dibakar kan posisi dari zat padat ke cair balik lagi ke padat. Berarti ini masuk ke perubahan fisis. Ya. Tapi nanti kalau lebih dalamnya, mana yang dibakar? Sumbunya ini yang dibakar. Kalau pertanyaannya apa namanya? Sumbunya yang dibakar, ini masuk ke perubahan kimia. Ya. Sumbunya ya, sumbu lilin yang dibakar. Kenapa begitu? Karena si sumbunya tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Nah, tapi yang agak aneh gini, Sir. Kalau misalkan ini kayu nih, saya punya kayu nih. Kayu gede. Terus saya potong-potong jadi kecil. Yang ini besar, terus saya potong-potong jadi kecil nih kayu. Masih kayu. Ya kan? Ini contoh perubahan apa berarti kalau begini? Fisis. Ya, perubahan fisis, perubahan fisika. Ya, dia ke sini perubahan. Maksudnya apa, Sir? Sifatnya masih kelihatan, sifat kayunya di sini masih ada. Ya, ada lagi misalkan si beras nih. Beras saya jadiin tepung.
tepung beras rose bran. Gitu ya, tahu kan lagunya itu kan? Putih bersih, berseri. Iya kan, cie. Ada yang tahu lagu itu? Enggak, Aroma yang memikat. Bahannya serbaguna. Harusnya pernah lewat iklan. Semuanya ikut nyanyi apa? 1, 2, 3. Nggak tahu iklan nih. 1. Tepung beras rose bran gitu ya kalau mau godain apa ya misalkan Kita cuma tepung. tahu brandnya sama tepungnya, iklannya nggak pernah lihat. Ini kalau mau godain maminya kan, maminya habis lagi dandan gitu kan, ya kan. Kamu nyanyi depan mami, putih bersih berseri gitu kan. Aroma yang memikat. Maminya langsung senyum-senyum gitu kan. Selesainya baru kamu nyanyi tepung beras rose bran. Jadi mami kena prank jadinya ya. Ya. Nah, dari beras menuju tepung beras ini masih contoh dari perubahan fisis. Kenapa seperti itu? Karena sifatnya masih terlihat begitu loh. Ya. Paham ya? Tidak berubah. Istilahnya perubahan bentuknya cuma dari besar ke kecil. Itu contoh dari perubahan fisis. Kalau misalkan tadi si beras udah jadi si beras udah jadi nasi. Nah, ini perubahan apa dia nih? Yang lain jawab, yuk. Wah, terpesona melihat Sir malahan nggak ada yang jawab. Halo? Beras jadi nasi perubahan apa dia nih? Perubahan kimia. Sampai sini paham atau tidak? Paham nggak? Jadi yang nomor lilin ini jawabannya apa? Tadi kan udah dibahas, coy. Lilin dibakar berarti perubahan fisis. Oke? Paham, Sir. Oke. Yang lain, apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Nggak ada? Sir, Ya. yang nomor 48, Sir. Fotoin dulu Ivana. Ivania fotoin biar kita bisa bahas kalian di sini. Oke. Difotoin. Silakan ditanyain ya. Jadi saya nggak sembarangan cuma kasih tugas buat kalian. Saya kasih kesempatan buat kalian bertanya mana yang tidak mengerti. Oke. Ketua kelasnya siapa nih ya di sini ya? 7C ya? Christian Pieri. Apa? Christian Pieri. Christian Fieri. Christian jangan lupa ditulisin nih ini anggota-anggota pasukan kamu yang sudah aktif nih. Biar saya kasih tambahan nilai nanti. Yes. Oh iya. Mana udah belum? Saya mau kasih lihat nilai kalian mau nggak? Apa taruh tadi si itu tadi jadi nanya nggak tuh? Sebentar. Jadi, Sir, tuh. Oke. Waduh langsung oke. Pertanyaannya ini tentang asam basa ya. Pak Rizky udah mau pakai ya? Ivania, kita perbesar dulu. Ivania nomor 48 ya? Oke. Nah, begini ya. Nggak apa-apa deh. Pertanyaannya apa istilahnya? Mana nih biar bisa kelihatan nih? Oke ya, nih ya. Jadi, gini gampangnya. Kita kan bicara tentang hasil percobaan ya. Dia bersifat asam, itu contohnya misalkan jeruk. Ya, ini yang boleh dicoba ya. Kalau larutan asam yang lain kalian nggak boleh coba.
Ya, karena berbahaya, dia punya pH-nya itu tingkat keasamannya kurang dari 7. Ya. Kalau yang netral, nah netral nih air, yang bagus nih pH-nya 7. Ya. Kalau basah ini pH-nya lebih dari 7. Ini buat apa, Pak? Nah, contoh dalam tubuh kita juga ya. pH dalam tubuh kita ini di lambung akan mengeluarkan sifat asam. Kenapa? Di lambung ini untuk matiin bakteri-bakteri yang merugikan. Makanya kalau misalkan asam lambung kalian banyak, maksudnya gimana Pak asam lambung banyak? Kalian banyak makan, misalkan banyak makan yang pedas, asam, segala macam itu. Ya kan? Terus telat makan. Nah, kalau telat makan ini bahaya. Maksudnya apa? Dia ini memang fungsinya asam lambung ini akan keluar. Tapi kalau nggak ada makanan di dalamnya, ini berbahaya jadinya atau stres juga nih. Maka yang punya asam lambungnya berlebih, ini makannya sambil nyicil-nyicil ya. Nah, untuk ini jawabannya yang mana? Nah, sifat asam ini ceknya gimana? Kita pakai lakmus merah. Ya, kalau dimasukkan ke dalam cairan dia itu bersifat asam, lakmusnya tetap menjadi warnanya tetap merah. Gitu ya. Kalau lakmus merah dimasukkan larutan yang bersifat basah, dia kalau ini dia jadi berubah warna menjadi apa? Ada yang tahu? Menjadi biru. Nah, Biru. ya. Nah, ya. Sedangkan kebalikannya kalau lakmus biru dimasukkan ke larutan yang bersifat asam, ditempelin gitu kan misalkan, nah kan dia akan berubah menjadi merah. Ya. Lakmus biru kalau dimasukkan ke larutan yang bersifat basah, cairan basah, apa yang akan terjadi? Yang biru ini tetap menjadi biru. Mana jadi jawabannya? Jadi intinya kalau di asam tetap jadi merah, ya, merah yang biru jadi merah. Paham ya? Paham enggak? Paham ya? Jadi jawabannya benar tadi nih. Si apa namanya? Merah tetap merah, biru menjadi merah. Berarti jawabannya A dan E. Karena bersifat. Paham? Paham enggak? Kecepatan enggak saya neranginnya? Paham. Oke, gitu ya. Difoto dulu boleh? Oke. Kalian udah siap-siap mau istirahat jam 10.10 ya. Tolong dicicil ya. Tolong dicicil. Nyicil ringkasan yang belum. Bagi yang belum. Terus nyicil latihan UH-nya. Yang belum. Ya, kerja UH kan kelompok kan. Nah, jangan pokoknya disimpan dulu latihan UH-nya. Nanti akan saya post seperti biasa. Saya post seperti biasa Google Form-nya di GCR. Ya. Nanti kalian tinggal masukin jawabannya. Paham ya? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke. Oke, terima kasih sekali 7C. Ya, kalian luar biasa. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Oke, kalau ada yang kangen-kangen sama saya, boleh cek IG saya. Alah, apaan sih Pak? Nggak jelas. Oke, ya udah. Bye-bye semuanya. Thank you ya. Bye-bye. Bisa, thank you, Sir.